jumpa bertatap muka, berpapasan, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah mengampunkan dosa-dosa mereka malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Ternyata dokter-dokter yang merasa bahwa mereka secara pikiran mereka cerdas. Dokter-dokter ini menghabiskan sekian puluh semester untuk menyelesaikan dokter umum, kemudian dia menjadi dokter spesialis dengan mata kuliah yang luar biasa, dengan prakteknya. Tapi dokter-dokter ini merasa tawadhu, rendah hati. Ini bukan domain saya. Dalam bidang medis, dalam bidang pengobatan, ini modalnya dari saya. Ini domain saya. Tapi dalam masalah agama bukan saya. Maka Rumah Sakit Dr. Urip Sumoharjo juga merekrut orang-orang yang paham tentang agama, para ustaz, orang yang mengerti tentang masalah suluk-beluk hati, orang yang paham dengan zikir dan doa. Dibawalah ustaz-ustaz ini untuk menemui pasien, sehingga pasien ini tidak hanya disembuhkan zahirnya, tapi juga disembuhkan batinnya. Rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara kita malam ini, yang menonton program ini setelah diupload, maka perhatikanlah, wahai bapak-bapak direktur rumah sakit, wahai pemegang-pemegang saham, wahai orang-orang yang mengerti tentang penyakit fisik manusia. Sesungguhnya fisik itu hanya casingnya saja, hanya cangkangnya saja. Ada yang lebih besar daripada fisik, yaitu roh. Fisik yang akan mati sebagai santapan cacing tanah, tapi roh yang hidup, yang akan bangkit, yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Gara-gara roh itulah manusia ini menjadi dihormati dan dimuliakan. Bapak-bapak dokter yang hanya menyehatkan fisik dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari mulai spesialis tulang sampai spesialis kulit, maka sesungguhnya ada yang tidak dapat disentuh mereka, yaitu hati pasien itu. Maka mereka merasa rendah di hadapan Allah. Mereka merekrut para ustadz, para guru agama yang dibawakan kepada pasien, mengajarkan mereka tentang tawakal. Tapi tawakal itu bukan berarti berserah diri. Mengajarkan bahwa ini adalah suratan takdir, ketetapan. Innallaha katabal maqadir. Dalam kitab Sahih Muslim, Allah sudah menuliskan takdir qabla an yakhluqas samawati wal ard 50.000 sanah, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah menciptakan takdir. Wahai pasien yang sedang sakit, apa yang kau terima ini bukan karena salahmu, yang kau terima ini bukan karena dosamu, maka jangan kau down, maka jangan drop, maka jangan sampai kau lemah. Bangkitkan semangatmu. Justru ini adalah Allah ingin mengangkat derajatmu, maka bangkit semangatnya. Kalau sudah bangkit semangatnya, obatnya pun menjadi berfungsi. Apakah karena obat itu orang menjadi sehat, atau karena semangatnya yang bangkit itu obat menjadi bekerja? Sampai hari ini menjadi penelitian banyak orang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Apakah karena obat itu hatinya menjadi tenang, atau karena setelah berzikir hatinya menjadi tenang lalu obat itu menjadi bekerja? Maka kata Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati menjadi tenang. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal. Kita salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau yang segumpal itu rusak, maka dari ujung kaki sampai ujung rambut ikut menjadi rusak. Ala wahiyal qalb, itu adalah hati. Dalam hati bersemayam iman, dalam hati bersemayam ketenangan. Hati itu seperti cawan, tempatnya air. Air itu adalah ketenangannya. Bagaimana ketenangan itu mau turun kalau cawannya bocor? Bagaimana air zam-zam itu mau diminum kalau cawannya kotor? Bersihkan dulu cawannya. Setelah dia bersih, barulah Allah turunkan ketenangan. Walladzi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Maka pasien-pasien yang secara fisik mereka lemah, tapi sesungguhnya ketika batin mereka kuat, maka sesungguhnya itu adalah kekuatan yang luar biasa. Makanya dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu. Dan orang barat selalu mengatakan SOS, save our soul, selamatkan jiwa kami. Dia tidak mengatakan save our body, selamatkan badan kami. Tidak, karena badan ini hanya menumpang hidup saja. Bagaimana kita melihat kerang, bagaimana kita melihat bekicot, bagaimana kita melihat keong. Ketika isinya sudah kosong, maka dia akan lapuk dan mati. Tapi kalau isinya itu masih hidup, maka dia tidak akan lapuk, dia tidak akan mati. Tapi kalau isinya itu sudah rapuh, sudah habis, sudah mati,
maka kulit itu pun akan ikut dengan apa yang ada di dalam. Itulah yang dihidupkan dengan zikir, itulah yang dihidupkan dengan connecting yang tak pernah putus dalam pergeseran planet dan matahari. Dari mulai terbit fajar, sholat subuh, lalu kemudian bergeser matahari, sholat zuhur, condong matahari, sholat asar, tenggelam matahari, sholat maghrib, sempurna tenggelamnya, sholat isya, di tengah malam sholat tahajud, matahari naik setinggi sepenggalah, lalu kemudian sholat duha. Hampir tidak ada waktu yang kosong selain menghidupkan spiritual, menghidupkan roh. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di atas muka bumi, wala fi anfusikum, dalam dirimu, yang terjadi di atas muka bumi, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, sakit, kebakaran, tulang patah, kanker, illa fi kitabin, semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya nyata di atas muka bumi ini, maka sesungguhnya itu sudah dalam program perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu merupakan bagian dari rencana Allah. Keberanian tidak memperlambat kematian, ketakutan tidak pula mempercepat kematian. Keberanian tidak membuat orang cepat mati, ketakutan tidak membuat orang lambat mati. Tapi kita sebagai kelompok ahlu sunnah wal jamaah yang berpegang kepada sunnah, mesti ada ikhtiar. Jadi yang dilakukan pasien pergi ke rumah sakit, konsultasi ke dokter, ikut resep dokter, makan obat, itu adalah bagian dari ikhtiar. Kelompok yang berikhtiar itu disebut dengan kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Lawan dari ahlu sunnah adalah ahlul bid'ah. Kelompok bid'ah tidak mau berusaha. Kelompok ini namanya Jabariyah. Jabariyah diambil dari 3 huruf, jin, bara, jabar. Jabar artinya terpaksa. Kelompok Jabariyah kelompok yang mengatakan hidupnya ini terpaksa oleh takdir. Maka kata dia, saya ikut takdir saja. Maka kata dia, saya tidak perlu berusaha. Saya ini hidup sama seperti wayang yang dimainkan oleh dalang, seperti pokok kayu yang dihembus angin. Maka saya tak ada kuasa sama sekali. Kelompok ini disebut dengan kelompok ahlul bid'ah. Lawan dari Jabariyah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Memang kita percaya kepada takdir karena kita ada beriman kepada rukun iman yang 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi, takdir baik dan takdir buruk. Tapi kita ada ikhtiar, ada usaha, termasuklah ikut protokol kesehatan. Ini adalah bagian dari usaha. Mulai cek berapa derajat Celcius, 35, 36 masuk, lalu kemudian hand sanitizer, cuci tangan, lalu kemudian memakai masker. Maka ini semua adalah bagian dari ikhtiar. Dengan melaksanakan ikhtiar tidak merusak ketawakalan kita. Dengan bertawakal tidak meninggalkan ikhtiar. Karena tawakal itu amal hati, sedangkan ikhtiar itu amal badan. Semua yang kita lakukan ini mesti seimbang antara amal badan dengan amal hati. Jadi kalau ada orang mengatakan saya bertawakal, tapi dengan bertawakal saya tidak perlu lagi pakai masker, dengan bertawakal saya tidak perlu cuci tangan, dengan bertawakal saya tidak perlu lagi jaga jarak, maka sesungguhnya dia tidak paham. Tawakal itu letaknya di hati. Tawakal itu amalan batin. Tawakal itu amalan hati. Sedangkan ikhtiar itu amalan badan. Cuci tangan amal badan, pakai masker amal badan, jaga jarak amal badan. Sedangkan tawakal di dalam hati. Maka laksanakan dulu amal badan, setelah lengkap amal badan barulah bertawakal kepada Allah. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, idza azamta, kalau kau sudah kuat tekad, laksanakan amal badan, fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya orang dungu saja yang membenturkan antara tawakal dengan ikhtiar, atau yang kita sebut dengan usaha. Suatu ketika sahabat Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi. Sahabat ini cerdas. Dia sebenarnya sudah tahu jawabannya. Dia cuma ingin apa kira-kira pandangan perspektif Islam. Kendaraan yang dia bawa di luar masjid, dia tanyakan ke Nabi, aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal. Aku tambatkan dulu ontaku itu ke batang korma, aku ikat dengan tali, setelah itu bertawakal, atau aku lepaskan saja bertawakal kepada Allah. Sebetulnya logika kita yang sederhana faham itu, tapi dia mau menanyakan itu kepada Nabi. Dia mau jawaban itu keluar dari mulut Nabi SAW. Karena Nabi itu kalau bicara, dia bicara tidak mengikut akalnya, tidak ikut hawa nafsunya, tidak ikut hatinya, tapi dia bicara mengikut wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tak bicara mengikut hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Apakah aku tambatkan dulu ontaku ini baru bertawakal, atau aku lepaskan saja? Kata Nabi, iqilha, tambatkan dulu, setelah itu bertawakallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Bahwa tidak ada benturan, tidak ada clash, tidak ada kontradiktif antara tawakal dengan usaha. Jadi mendirikan rumah sakit itu adalah usaha, supaya jangan sampai orang kita berobat lalu imannya tergadai hanya karena tempat rumah sakit itu jauh daripada nilai-nilai keimanan. Malam ini saya bicara tentang iman, karena tema yang diberikan adalah bagaimana menjaga keimanan di saat Covid. Membangun rumah sakit adalah bagian dari usaha dan ikhtiar. Menyekolahkan anak-anak kita di fakultas kedokteran juga adalah bagian dari usaha dan ikhtiar. Saya ceramah ke Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, ketemu dengan Bapak Rektor. Apa kata Pak Rektor? Yang paling banyak penghafal Quran di universitas ini, Pak Ustadz, adalah di fakultas kedokteran. Kenapa begitu Pak Rektor? Karena orang yang hafal Quran dites 30 juz, maka dia dapat beasiswa full gratis di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Artinya apa? Menyekolahkan anak di Fakultas Kedokteran ada juga ikhtiar dan usaha. Supaya apa? Supaya ke depan orang tidak meremehkan penghafal Quran. Orang yang hafal Quran itu memang diangkat Allah derajatnya, tapi manusia yang ada sebagiannya iman mereka itu di mata mereka. Ada sebagian manusia ini imanuhum fi ayunihim, imannya di mata dia. Dia baru hormat ke orang, respect ke orang kalau mobil orang itu mahal. Dia baru hormat ke orang kalau pekerjaan orang itu dokter spesialis. Dia baru hormat ke orang kalau rumah orang itu besar. Ada sebagian manusia begitu. Maka dengan menyekolahkan anak penghafal Quran menjadi dokter spesialis, itu adalah usaha dan ikhtiar untuk mengangkat harkat martabat orang beriman. Bukan berarti penghafal Quran itu rendah dan hina, tapi ada manusia yang menilai manusia dari tampilannya, dari pekerjaannya, dari mobilnya, dari tempat bekerjanya. Maka membangun rumah sakit juga adalah bagian dari ikhtiar usaha orang beriman. Supaya apa? Ketika orang bertanya, itu umat Islam yang hebat, itu rumah sakit yang didirikan umat Islam, itu orang Islam yang menjadi dokter spesialis, itu orang Islam yang punya jabatan yang tinggi. Oleh sebab itu, maka kalau ada orang berkata bahwa Islam ini rendah, Islam ini tidak penting pada dunia, Islam ini tidak mementingkan harta, maka sesungguhnya dia sudah mengkebiri Islam. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Ajaran Islam ini terdinding, terhalang bukan karena orang lain, tapi karena orang Islam itu sendiri. Betul kata Syekh Abdul Halim Mahmud, Grand Syekh Al-Azhar, ketika dia sampai di Perancis. Apa kata dia? Aku menemukan Islam di Eropa ini, tapi aku tidak menemukan Muslim. Artinya apa? Dari mulai cara berjalannya. Kesan pertama Syekh Abdul Halim Mahmud ketika sampai di Perancis, di Paris, dia mendapatkan gelar doktor dari Sorbonne, Perancis. Ketika itu pada tahun 1941 Masehi. Apa kata dia? Dalam hadis aku baca Nabi itu kalau berjalan seperti orang yang turun dari tanah yang tinggi. Ada bukit. Bagaimana orang kalau berjalan dari atas bukit? Begitulah Nabi itu jalannya kencang. Dan aku baru melihat itu ketika di Paris. Melihat orang Eropa itu berjalan begitu cepat. Ada target yang ingin dicapai. Berbeda dengan orang kita yang berjalan santai seperti tak ada kejadian apa-apa. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Silakan cari persiapan untuk negeri akhirat. Tahajud sepanjang malam, silakan. Berzikir banyak-banyak, 1000, 2000, 10.000, silakan. Khatam Al-Quran sehari sekali, silakan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagian hidupmu di dunia. Makanya dalam doa kita diajarkan dari Hijr Ismail, lalu kemudian ke Rukun Yamani, dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Satu doa yang tidak diganti-ganti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya dulu hasanah, baru akhiratnya hasanah. Mendirikan rumah sakit Dr. Urip Sumoharjo adalah bagian dari Rabbana atina fid dunya hasanah. Menjadi dokter spesialis, menjadi dokter adalah bagian dari ikhtiar fid dunya hasanah, barulah kemudian wa fil akhirati hasanah. Lalu kemudian bahwa dokter-dokter ini punya profesi yang luar biasa, punya gaji yang besar, punya pendapatan, maka dia membayarkan zakatnya. Zakat yang merupakan kewajiban dalam ajaran agama Islam. Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam fikih zakat merupakan disertasi doktor. Apa kata beliau? Kalaulah profesi-profesi pengacara, dokter,
Orang-orang yang dengan bekerja di zaman sekarang, zaman Nabi dulu hanya 3 saja yang dibahas. Zakat dagang, zakat tani, zakat ternak. Mengapa hanya 3 saja fokus zaman dulu? Karena orang Makkah itu pedagang, orang Madinah itu petani, orang Arab Badui peternak. Maka komunitas zakat itu yang dibahas biasanya mayoritasnya pedagang, petani, dan peternak. Tapi kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dengan berjalannya zaman, saat ini ada orang yang gajinya lebih besar dari pedagang, lebih banyak dari petani, lebih dahsyat daripada peternak. Orang yang hanya menggambar saja, menggambar kondominium, 1 kali gambar dia bisa mendapatkan uang 100 juta, 200 juta. Ada pula pengacara yang menjadi penasehat hukum orang kaya raya, hitungannya per jam. Ada pula dokter spesialis, belum lagi dikasih obat, baru pegang-pegang aja udah 10 juta. Maka kalaulah tidak diwajibkan zakat pada mereka ini, sementara zakat mereka ini lebih besar dari pedagang, lebih besar dari petani, lebih besar dari peternak, berapa banyak uang umat Islam yang hilang. Maka oleh sebab itu, maka ada yang disebut dengan zakat profesi. Bagaimana kadar cara menghitungnya? 85 gram emas. Dari mana hitungan 85 gram? Padahal zaman Nabi tidak ada kilogram, tidak ada miligram, tidak ada ons. Dari mana itu datang hitungan 85 gram? Ternyata duit zaman Nabi emas namanya dinar. Duit dinar itu sampai hari ini masih disimpan. 1 dinar itu beratnya 4,25 gram. Kata Nabi, siapa yang punya penghasilan 20 keping dinar selama setahun, maka dia wajib mengeluarkan rubu'ul usyur, 2,5%. Setelah dihitung, 1 dinar masih disimpan di Museum Kairo, masih ada di Museum Makkah. 1 dinar, saya pun punya duit dinar. 1 dinar 4,25 gram. 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. Itulah asal muasal penghitungan 85 gram. 85 ini tidak berubah sampai dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Maka kita ingat 85, 85, 85, 85. Jangan di Masjid Al-Mustasfa 85 keluar ke rumah sakit jadi 58. 85 gram tidak berubah. Yang berubah itu adalah harga emasnya. Jadi saya selalu berpatokan harga emas 500.000. 85 gram kali 500.000 sama dengan 42.500.000. Siapa saja yang berpendapat 42.500.000 1 tahun, maka dia sudah kena 2,5%. Ketika saya sampaikan itu, jamaah komplain. Berapa tadi Ustaz hitung? 85 gram kali berapa Pak Ustaz? 500.000. Ustaz salah, harga emas sudah naik sekarang. Ustaz tidak mengikuti perkembangan harga emas. Ternyata harga emas 1 gram sekarang sudah 1.050.000. Jadi angka itu naik. 85 gramnya tetap, tapi kali 1 juta, 85 juta. Siapa saja yang berpenghasilan 85 juta dalam 1 tahun, maka dia keluarkan 2,5%. Kami tidak mendapatkannya per tahun Pak Ustaz, per bulan, bagi 12. 85 gram emas, 85 juta bagi 12. Maka hasil yang diperoleh bagi 12 per bulan, itulah yang dikeluarkan sebagai. Jadi kalau 85, kalau 42 juta dulu setahun itu 3,6, sekitar 4 juta. Maka yang berpenghasilan 8 juta, mudah saja menghitungnya, setiap sejuta 2,5% 25.000. Jadi kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta berarti 2,5 juta. Kalau dilihat dari tatapan mata dokter-dokter nih, ya nampaknya 25 juta lah sebulan. Zakatnya maksudnya. Amin. Nah, oleh sebab itu maka semuanya menjadi doa, apalagi di tempat yang baik, di majelis yang baik. Andai tidak pun, jadi tidak selamanya juga orang berzakat itu sesuai pendapatan. Saya ketemu salah satu jamaah di Pekanbaru. Dia tanya saya, Ustaz Somad, saya setiap tahun itu bayar zakat, saya 75 juta kata dia. Saya hitung-hitung 75 juta, 1 miliar 25 juta. Berarti pendapatan Bapak 1 tahun 3 miliar. Pendapatan Bapak 1 tahun berarti 3 miliar. Tidak Pak Ustaz. Terus pendapatan saya 1 tahun 1 miliar. Oh, kalau 1 miliar berarti Bapak zakatnya berarti 2 juta 25 juta. 1 miliar 25 juta. Kenapa Bapak bayar 75?
Saya memang setahun dapatnya 1 miliar Pak Ustaz. Terus kenapa Bapak bayar 75 juta? Saya mencoba untuk memberi bonus duluan, mudah-mudahan tahun depan jadi 3 miliar. Jadi dibayarnya tahun itu 75 supaya tahun depan mendapat 3 miliar. Nah, jadi ada juga makhluk-makhluk unik yang hampir punah seperti ini. Ini makhluk-makhluk yang begini mesti dibudidayakan. Kalau tidak dia akan musnah. Ada lagi makhluk unik juga jumpa saya ya, di rumah sakit. Nama rumah sakitnya tak saya sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Kata dia, Ustaz Somad, saya bayar zakat saya 5%. Oh, saya bilang salah. Kenapa Bapak bayar 5%? Zakat profesi itu 2,5%. Begini Ustaz Somad, kalau petani berapa zakatnya? Petani kalau dia pakai irigasi potong biaya operasional 5%. Tapi kalau dia tak ada hujan, nunggu hujan dari langit 10%. Petani itu Ustaz Somad, pagi berangkat dari rumah ke kebun, dia dengan sapi. Masih bisa dibedakan mana dia mana sapi. Tapi nanti sore dia pulang sama bentuknya. Berlumpur, berkubang, kena panas, hitam, legam. Berapa zakatnya Ustaz Somad? 5%. Masa dia yang berkubang di lumpur panas 5%, saya yang di rumah sakit cuman pegang-pegang duduk di ruang ber-AC 2,5%. Betapa tidak adilnya saya. Malu saya ngadap Allah Pak Ustaz. Ada. Dan di rumah sakit Dokter Urip ini pun nampaknya ada, cuman belum lapor lagi. Ini makhluk-makhluk yang begini ternyata ada. Dia sudah melampaui batas fikih. Kalau fikih itu cerita halal, haram, makruh, mubah, rukun, syarat, wajib, sunnah. Ada yang lebih tinggi lagi daripada hukum. Apa itu? Akhlak. Dia malu menghadap Allah ketika petani-petani yang berkubang di lumpur itu 5%, sementara dia di ruang ber-AC pakai mobil mewah. Sementara dia dengan tukang jaga malam yang begitu berat kerjanya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi menjaga, mata tidak tertutup, sebulan cuma digaji 3 juta. Sementara ada orang tukang jaga malam itu senternya besar-besar, sementara ada orang senternya kecil aja, baterainya pun cuma 3. Buka mulut, Ada orang yang pakai martel besi, gagangnya kayu rotan, 5 kali pukul lecet, bergetar tulangnya. Sementara ada orang yang martelnya kecil aja, pukul lutut kiri 10 juta, pukul lutut kanan 25. Betapa malunya. Saya tak ada sindir-menyindir. Oleh sebab itu, maka ada orang yang sudah levelnya pada level akhlak. Alhamdulillah, Ustaz Abdul Somad, Rumah Sakit Dr. Urip Sumoharjo, setiap tahun kami tidak bagi ini sebelum kami keluarkan zakatnya dulu. Dr. Urip Sumoharjo di rumah sakit ini penghasilan ternyata dibagi dulu zakatnya, baru dibagi untuk yang lain. Sesuai dengan ketentuan Badan Amal Zakat Nasional, bruto, bukan neto. Karena kalau cerita neto tidak akan ada orang berzakat. Ada salah seorang sahabat saya bekerja di Badan Amil Zakat. Melihat ini orang kaya hebat, datanglah ke rumah dia. Melihat rumah bapak besar, mobilnya mewah, nama bapak pun luar biasa masyhur. Maka kami ingin mengutip zakat. Apa kata si bapak? Saya dililit utang. Itu mobil itu 2 miliar. Itu rumah itu 7 miliar. Dengan bangganya dia berkata bahwa dililit hutang. Tuh, kalau bapak masih dililit hutang, oke lah. Kalau gitu kami tidak kutip zakat, Pak. Iya. Hari berganti, musim berubah. Pekan berganti, bulan-bulan menjadi tahun. Tak terasa tahun depan dia datang. Diintip mereka dari celah jendela. Dia bapak yang tahun lalu tidak mau berzakat itu sekarang sudah datang. Bro, itu dulu yang kita waktu ke rumah dia tidak mau zakat karena rumahnya 7 miliar, karena mobilnya 2 miliar. Betul? Sekarang dia datang. Alhamdulillah, Allah sudah bukakan pintu hidayah. Allah sudah bukakan pintu hatinya, dia mau bayar zakat. Begitu sampai ke dalam, apa yang bisa kami bantu, Pak? Apa kata si bapak? Ada tak zakat untuk saya? Fakta, nyata. Begitu cepatnya berubah, yang semestinya berzakat berubah menjadi penerima zakat. Saya bukan menakut-nakuti bapak ibu dokter, tidak. Tapi kalau tak percaya, teslah. Oleh sebab itu maka hidup ini begitu singkat. Tu'izzu man tasya
Kau kuasa untuk menaikkan setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha. Kau kuasa untuk menjatuhkan serendah-rendahnya. Biadikal khair. Kuasa itu dalam genggaman qudrat iradat Allah. Allah maha kuasa untuk membuat kita hidup. Allah juga kuasa untuk membuat kita mati. Allah kuasa membuat kita sehat. Allah juga kuasa untuk membuat kita sakit. Ada saja. Yang paling dekat dengan kematian adalah Bapak Ibu dokter. Yang paling dekat dengan tahunya kuasa Allah adalah Bapak Ibu dokter. Yang paling mengerti rahasia Allah adalah Bapak Ibu dokter. Kenapa? Karena dia berkecimpung dengan segala macam otot tubuh, otak, kepala, telinga, hidung manusia. Semuanya ada dalam kepala dia. Saya jamaah kalau disuntik dokter diam saja. Mau disuntik dengan dosis berapapun biar supaya tertidur diam saja. Tapi sahabat saya, jamaah saya, direktur rumah sakit sudah dipasangkan jubah warna hijau muda. Akan disuntikkan itu obat penenang yang membuat dia tenang dan dioperasi. Ketika sudah akan disuntik, apa kata dia? Jangan suntik saya. Saya tidak mau dibius, saya tidak mau dioperasi. Batalkan. Batal Pak Direktur Rumah Sakit, Pak Dokter, tidak jadi disuntik bius, tak jadi dioperasi. Saya tanya ke dia, karena dia jamaah, saya tanya, kenapa Bapak tak mau disuntik? Bapak kan dokter. Saya tahu Pak Ustadz, karena kalau saya disuntik, saya tidak tahu kapan saya sadar. Kenapa pasien itu mau disuntik? Dia tak tahu. Jadi ada juga untungnya kita tak tahu. Saya tahu Pak Ustadz, kalau mereka suntik saya tak tahu kapan saya sadar. Kalaupun sadar itu prediksi. Artinya apa? Orang yang paling mengerti tentang resep, paling mengerti tentang racun, paling mengerti tentang obat adalah Bapak Ibu dokter. Maka semestinya yang paling beriman dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah juga dokter. Oleh sebab itu menjadi dokter ini lebih dekat kepada surga. Tapi kalau dia curang, neraka pun tak begitu jauh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi dokter itu adalah rahmat, nikmat yang luar biasa. Tapi menjadi dokter juga bisa mendapatkan rahmat berbaju laknat. Namanya istidraj. Kalau ada orang rezekinya murah, umurnya panjang, badannya sehat, keningnya tidak pernah sekalipun dia tempelkan ke lantai mengagungkan Allah, tidak pernah mau mensyukuri nikmat Allah, tidak pernah mau berzakat, berpedulikan anak yatim, fakir miskin, maka sesungguhnya dia sedang diuji dengan nikmat. Bajunya nikmat, tapi sesungguhnya di dalam nikmat itu adalah azab yang sangat besar. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Sanastajrijuhum, kami uji mereka, kami tunda azab untuk mereka min haitsu la ya'lamun, mereka tidak sadar. Wa umli lahum, aku ulur untuk mereka. Kuulur umurnya panjang, kuulur rezekinya lancar, kuulur jabatannya tinggi. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Wa makaru, mereka menipu Allah. Wa makarallah, Allah balas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Lihat, Allah kutipu. Aku tak pernah sholat, aku tak pernah sedekah, aku tak pernah berbuat baik, tapi rezekiku lancar, jabatanku tinggi, umurku panjang. Yukhadi'un Allah, mereka merasa menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah lah yang sedang menipu mereka. Yakiduna kaida, mereka membuat tipu daya. Fa akidu kaida, aku juga membuat tipu daya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita merasa sedang menipu Allah, tapi sesungguhnya Allah lah yang sedang mempermainkan tipu daya untuk kita. Termasuk hidup ini adalah tipu daya, fata morgana. Nampak dari jauh macam air, begitu didekati ternyata hanya pasir yang kering kerontang. An-nasu niyam, kata Sayyidina Ali. Manusia ini seperti orang tidur semuanya. Manusia ini semuanya macam orang tidur. Falamma matu intabahu, ketika mereka mati, datang malaikat maut mencabut nyawa. Disitulah mereka baru tersadar, terbangun dari tidur panjangnya. Ternyata selama ini dia hanya mimpi jadi dokter. Ustaz dokter aja terus disebut tadi, mimpi jadi ustaz. Ternyata hidup ini hanyalah mimpi panjang, mengigau dengan igauan yang indah. Berapa banyak orang tertidur itu menyanyi, berapa banyak orang tertidur itu tersenyum, berapa banyak orang tertidur itu tertawa. Tapi ternyata senyum, tawa dan nyanyian itu hanyalah bunga-bunga mimpi saja. Begitu mereka mati, barulah mereka tersadar. Yang dibawanya apa? Kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim, kalau pernah kaki melangkah menyebarkan beras ke seluruh penjuru Lampung. Alhamdulillah, sekarang ada namanya Paskas, pasukan amal soleh. Paskas,
nampaknya seram, tapi kepanjangannya pasukan amal soleh. Mereka inilah yang mengumpulkan beras dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor. Sekarang hasilnya belum begitu banyak lagi. Untuk Provinsi Lampung baru hanya sekitar 5 ton, 6 ton saja. Padahal idealnya Yogyakarta bulan lalu mampu mengumpulkan 30 sampai 40 ton. Kalau Bandung jangan lagi, sampai 70 ton. Program ini dibawa dari Kalimantan Barat, Pontianak, disebarkan di seluruh Indonesia. Hari ini Ustadz Lukman hadir bersama kita. Mereka hanya ingin menjadi jas, jembatan amal soleh. Ada orang kaya yang bingung uangnya mau dibuang kemana, sampai beli koper harganya 40 juta. Tapi ada orang miskin, susah, tak tahu mau kemana, kerisauan perutnya mau diadukan. Maka ada jembatan yang bisa mempertemukan antara orang yang berdua ini. Orang kaya bingung mencari orang miskin, orang susah bingung mencari orang kaya, dipertemukan mereka dalam bagi-bagi beras. Oleh sebab itu, maka Bapak Ibu dokter yang ada di Rumah Sakit Urip Sumoharjo bisa membuat sebuah gerakan yang luar biasa. Maka dari mulai pengobatan gratis, mengobati hati-hati fakir miskin, pondok pesantren yang perlu pada pendidikan, para penghafal Al-Quran, para alim ulama, maka saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tausiah di Al-Mustasfa, Masjid Rumah Sakit Dr. Urip Sumoharjo Lampung. Ini keberkahan luar biasa, sehingga saya sudah sampaikan unek-unek ini semua. Bercerita tentang kesabaran untuk orang sakit, bercerita bagaimana menenangkan orang sakit, bercerita bagaimana tentang kecemburuan seorang dokter terhadap masalah-masalah agama, bercerita bahwa profesi dan rumah sakit ini adalah kebanggaan kami semua. Rasanya sudah lepas plong. Kalau saya mati nanti di padang mahsyar ditanya Allah Ta'ala, hai Abdul Somad, selama ini kau ceramah di panti asuhan, kau ceramah di pondok pesantren, sementara dokter-dokter belum ada yang kau ceramahi. Sudah ya Allah, di Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Sudah kau cerita tentang zakat, semua udah kubahas ya Allah, dari mulai martil sampai senter kecil sudah. Ada mereka mengamalkannya. Aku tak tahu masalah amal mereka, karena setelah itu aku tidak memata-matai. Kuserahkan hambamu itu kepada engkau ya Allah. Maka kita ini semua akan ditanya Allah, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat ini akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai nikmat profesi, nikmat rumah sakit, nikmat mata, inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu tak lagi bisa menjawab lidah, karena lidah ini paling pandai bersilat lidah. Lidah tak lagi bisa diberikan amanah untuk menjawab, karena dia paling pandai berdusta dan berbohong. Oleh sebab itu lidah dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut kami kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan kami buat bicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan kami buat bersaksi. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki bersaksi. Apa yang akan dibicarakan tangan? Apa yang akan dipersaksikan kaki? Bima kanu yaksibun, apa yang pernah dilakukan dulu. Oleh sebab itu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, keluarga besar Rumah Sakit Dr. Urip Sumoharjo mengumpulkan hasil, menyalurkannya ke pondok pesantren, dikeluarkan zakat sebelum dibagi. Bapak Ibu dokter menyalurkan zakatnya, infaknya, wakafnya, sedekahnya. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain daripada itu tinggal semuanya. Diberikan rumah yang besar, akan mereka bagi-bagi ahli waris. Diberikan mobil yang mewah, akan mereka jual, dibagi, uangnya habis. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan jadi kuliner, fa'afnaita, busuk. Wa malabista, yang kau pakai, fa'ablaita, lapuk. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau sedekahkan, yang kau wakafkan, yang kau infakkan, yang kau belikan tanah untuk bangun masjid, yang kau belikan tanah untuk pondok pesantren tahfiz Quran, yang kau belikan beras, yang kau bagikan untuk mereka di pondok pesantren yang kesulitan. Fa'amdaita, itulah yang akan menjadi kekal amal abadi, terang alam barzah, lapang kuburan. Karena apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai besok pagi. Sedangkan padi kita tanam, tumbuh juga rumput. Padi semangka ditanam, berserak juga rumput tumbuh. Konon lagi lah memang rumput itu betul yang kita tanam, takkan mungkin tumbuh buah-buahan. Oleh sebab itu malam ini kita sedang mencoba untuk menguatkan keyakinan kita, menguatkan keimanan kita. Jadi kalau diberikan judulnya menguatkan iman pada masa Covid, sesungguhnya dengan adanya Covid ini
Memanglah orang tak diceramahi pun imannya insya Allah kuat, karena orang mati berjatuhan. Orang kaya, orang pejabat, 150 keluarga istana Saudi Arabia dikarantina, dibawa ke Jeddah. Kurang hebat apa lagi ketatnya pemerintah Saudi Arabia. Lockdown total, kena juga. Ini dia tidak bisa membedakan mana orang kaya, mana orang miskin. Bapak-bapak dokter sudah berapa yang menjadi syahid. Salah seorang dokter muda kami Provinsi Riau di Pekanbaru, pakar jantung, spesialis jantung, masih muda, umur 35 tahun, meninggal dunia. Tapi Allah berikan kabar gembira, al-mat'unu syahid. Orang yang meninggal disebabkan wabah, maka matinya adalah mati syahid. Adapun orang yang masih hidup, maka perlu dia mengawasi ini semua. Apa kata Nabi? Firra minal majdzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular seperti engkau lari dari seekor singa. Penyakit menular tak bisa dilihat oleh kasat mata, mesti dilihat bakterinya dengan alat mikroskop. Begitu juga dengan COVID ini, tak nampak mana COVID itu. Maka Nabi mengumpamakannya dengan seekor singa. Firra minal majdzum firaraka minal asad. Lari engkau dari penyakit menular, bakteri, kuman, seperti engkau lari dari singa. Artinya apa? Sebagaimana kau lari dari singa, begitu jugalah kau lari dari wabah ini. Jadi kalau nanti ada orang menantang-nantang wabah, ini kan sekarang manusia menghadapi wabah ini terbagi dua. Satu amat sangat berani sampai menantang. Mana COVID itu biar ku gulai gitu. COVID itu ciptaan Allah, mana dia? Jadi Nabi sudah memberikan resepnya 14 abad yang lalu. Kalau ada orang yang petantang petenteng, angku sombong begitu, maka kita tidak perlu lawan dia, tinggal bawa aja dia ke kandang singa. Nah inilah. Karena kata Nabi SAW, firra minal majdzum, larilah engkau dari wabah, firaraka minal asad, sebagaimana kau lari dari singa. Sebagaimana kau takut dari singa, ada ikhtiar. Kalau dia mengejar, lari kita ke atas. Kalau ada pintu, kita tutup. Begitulah usaha yang kita lakukan. Maka apa yang kita lakukan hari ini, itu semua saya tak sedikit tersinggung sedikit pun tidak. Karena dari tadi entah berapa kali udah kening ini kena tembak di airport. Biasanya kita kemana-mana ceramah disambut dengan tola'al badru alaina. Ini tidak, langsung tembak kening. Kenapa? Karena memang itu protokol kesehatan. Di mana-mana pengajian tablik akbar, stadion, tanah lapang penuh ramai. Tapi tadi di masjid ad-doa, cukup masjid ikut protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Sekarang di masjid Al-Mustashfa begitu juga. Memang beginilah idealnya sekarang. Tapi apakah kita berhenti beraktivitas, putus asa, patah semangat, kehilangan semangat hidup? Tidak. Aktivitas kita tidak pernah. Aktivitas justru semakin bertambah, tapi dengan tetap ikuti protokol kesehatan. Selama ada izin, saya datang. Tapi kalau tak ada izin, mohon maaf, saya tak datang. Karena saya bisa dipidanakan nanti. Nah oleh sebab itu maka kita tetap ikuti aturan itu. Kenapa Ustaz Somad berani datang ke Al-Mustashfa? Berarti sudah ada izin. Apalagi dokter-dokter semua mengizinkan. Datanglah Abdul Somad. Kalau tidak, na'udzubillah. Oleh sebab itu maka kalau sudah kita usahakan terjadi juga yang tak diinginkan, berarti sudah qaddar Allah. Jangan pernah berkata dalam kepala kita kalau. Satu kali kalau akan disusul dengan kalau berikutnya. Kalau miftahu abwabis syayatin. Kalau itu adalah kunci pintunya setan masuk. Makanya kalau sudah berkalau-kalau dalam kepala, langsung ditutup dengan qaddar Allah. Ini sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah usaha dan ikhtiar. Agama Islam itu agama yang sempurna. Dia tidak hanya bercerita tentang sholat, zakat, puasa, haji, syahadat, tapi dia bercerita juga tentang bakteri, tentang wabah, bagaimana pencegahannya, bagaimana kalau orang sudah kena. Idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada suatu wabah terjadi di suatu negeri, la taqdimu ilaihi, jangan datang ke negeri itu. Idza waqa'tum bihi, kalau kau berada di suatu negeri lalu kemudian kau sudah terkena wabah, la takhruju firaran minhu, jangan kau lari dari negeri itu menyebarkan wabah. Jadi sebelum datang ke sini saya naik pesawat. Orang yang naik pesawat itu mesti sudah rapid test. Nah, jadi saya sudah lulus rapid test bahwa saya tidak membawa virus, tidak membawa bakteri, tidak membawa wabah. Ini perlu juga saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Sudah rapid test. Lalu sampai kemari pula Bapak Ibu juga ikut protokol kesehatan. Karena kalau tidak, ini akan menjadi fitnah, akan menjadi musibah yang luar biasa. Maka bangkitkan keimanan. Tidak ada satupun ibadah yang terhalang dengan adanya COVID. Apa yang terhalang dengan adanya COVID? Sholat.
tetap bisa dilaksanakan dengan mengatur shop seperti yang dibuat di Masjid Al-Mustasfa, ada biru-biru, di tempat lain ada kali-kali. Masjid ini tak mau pakai kali, pakai biru saja. Apakah di tempat biru ini kosong atau berisi, wallahu alam teknisnya bagaimana, tapi yang jelas dia berjarak dilaksanakan. Ada juga hikmah di balik shop ini. Dulu kita kan kadang di beberapa masjid ini kelahi gara-gara shop. Yang satu ngotot bahwa shop itu rapat, mesti kaki menyentuh dengan kaki. Yang satu nggak bisa, karena kalau kakinya kena dia risih. Akhirnya kelahi gara-gara itu. Kelahi gara-gara shop. Belum lagi imam angkat takbiratul ihram sudah kelahi gara-gara shop. Begitu datang Covid, selesai. Tak ada kelahi. Sebelum sholat sudah kelahi, begitu selesai sholat pun kelahi lagi. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Yang satu ngotot selesai sholat mesti salaman. Yang satu ngotot mengatakan salaman setelah selesai sholat itu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kelahi juga gara-gara ini. Alhamdulillah datang Covid, selesai masalah salaman. Saya pun dulu banyak jamaah, apa itu Ustaz Somad? Nampaknya kalau ditonton di YouTube ramah sekali, tapi kita sudah ketemu dekat salaman pun gak mau, sombong sekali. Datang Covid, selesai. Tetap ada hikmah di balik itu semua. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, diberikan Allah kebaikan yang amat sangat banyak. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal di balik itu ada kebaikan. Yang selama ini sibuk dengan aktivitasnya, dari satu rumah sakit ke satu rumah sakit, dari satu klinik ke satu klinik, dari satu pasien ke satu pasien. Begitu datang Covid, dia menemukan titik balik. Dia merenung sejenak, dia berpikir sesaat. Yang selama ini bisnismen sibuk membuka satu ruko ke ruko berikutnya, satu usaha ke usaha berikutnya, buka cabang satu cabang berikutnya. Begitu datang Covid, dia duduk sejenak, dia berada di rumah, dia termenung. Aku sedang berada di mana? Aku akan kemana? Apa bekal yang akan kubawa mati? Temanku mati, sahabatku mati, tetanggaku mati, dokterku mati, pasienku mati. Merenung sejenak, at-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat. Khairun min qiyami lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Berapa banyak orang yang sibuk dengan putaran kehidupan sampai melupakan titik balik, sampai akhirnya malaikat maut lah yang membuat dia berhenti. Ini wabah ini seperti lampu kuning, kita merenung sejenak sementara lampu merah datang. Oleh sebab itu tidak ada yang sia-sia. Afa khalaqnakum abasa, apakah kamu sangka aku ciptakan kamu sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, apakah kamu sangka kamu tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua kita akan kembali kepada Allah. Apa yang akan kita bawa? Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta, anak, wala banun, tak ada guna anak. Harta tak ada guna, anak tak ada guna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih. Kalau hatinya bersih, hartanya jadi infak sedekah. Kalau hatinya bersih, anaknya jadi anak soleh solehah. Kalau hatinya bersih, tanahnya jadi tanah wakaf. Kalau hatinya bersih, gajinya dia berikan untuk membuat sekolah tahfiz gratis. Kalau hatinya bersih, maka insya Allah kata-katanya baik. Kalau hatinya bersih, pandangan matanya adalah tasbih, pendengaran telinganya adalah takbir, untayan lidahnya adalah istighfar. Maka dia mati menghadap Allah membawa tahmid alhamdulillah, membawa tasbih subhanallah, membawa istighfar astaghfirullah, membawa hauqalah la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada halangan sedikit pun. Yang kuat solat-solat sunat, justru makin banyak waktu kosong. Pagi solat duha, qabliyah ba'diyah, solat tahajud malam. Jangan pernah tidur malam sebelum sholat witir. Bagi yang witirnya sebelum tidur. Adapun yang mau witirnya nanti penutup setelah tahajud, bagus, afdal. Lalu kemudian makin banyak sholawat. Selama ini banyak sibuk dengan WhatsApp grup, tapi setelah ini mulai berkurang. Dia mulai lebih mementingkan berapa 100 sholawat saya per hari. Yang melazimkan dirinya dengan 100 istighfar, bagus. Yang lebih banyak lagi menjadi 1000, lebih bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyra sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai jam 7:30, sekarang pas jam 8:30, 60 menit kita bersama. Sebelum Covid, setelah Covid tetap tak berkurang 60 menit. Sebagaimana biasa saya menjawab pertanyaan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mohon doanya supaya seluruh karyawan dokter Rumah Sakit Urip Sumoharjo selalu diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam menangani dan menghadapi pandemi ini. Insya Allah di akhir majelis kita akan bacakan doa. Mudah-mudahan doa kita ini bersama. Tak tahu tah dari mulut yang mana mengetuk pintu-pintu langit, tak tahu tah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berceramah belum tentu doanya dikabulkan. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak ngomongnya, dia yang paling banyak dosanya. Nah, jadi di antara bapak ini yang paling banyak dosanya ya saya ini. Paling banyak ngomongnya. Itu maka saya batasi 60 menit. Nah, bapak-bapak tak ada dosa. Dosa mulut tidak, dosa tangan banyak juga mungkin. Sebab kita ini semua ada catatan dosanya. Tapi Allah Ta'ala bukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Sampai-sampai kalau seluruh penduduk dunia ini semuanya tidak berdosa, andai seluruh dunia ini isinya tak ada orang berdosa, Allah akan ciptakan makhluk baru yang berdosa, supaya Allah bisa memberikan satu namanya, yaitu ampunan. Karena Allah itu maha pengampun. Kalau tidak ada orang berdosa, apa guna makna Al-Ghafur, maha pengampun? Tapi jangan ini dibalik. Ini kadang preman-preman yang suka dengar pengajian, ada dengan, kok kenapa masih minum khamar? Kalau tidak ada aku tuh apa Allah ciptakan neraka, katanya. Karena kita ini ngaji ini kan untuk mencari kebenaran. Kita ini ngaji bukan untuk mencari pembenaran. Tidak ada amalan satupun yang berkurang dengan datangnya Covid. Sebutkanlah satu persatu. Tak ada. Baca Quran kita tetap jalan, zikir kita tetap jalan, sholat kita tetap jalan. Ibadah ini cuma 3 saja. Yang pertama ibadah badan, sholat ibadah badan, zikir ibadah badan, baca Quran ibadah badan. Yang kedua adalah ibadah hati, ridha, tawakal, qanaah, sabar. Itu ibadah hati. Ada lagi ibadah lidah. Maka semua ucapan lidah, dari mulai tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin, maka tidak ada amal lain kecuali hanya 3 itu saja. Amal badannya tak terhalang, amal hartanya tak terhalang, amal lidahnya pun tak terhalang. Amal harta apalagi sekarang tinggal sentuh dengan ujung jari, orang sudah berwakaf, tinggal dibukanya saja rekening BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, klik wakaf, klik infak, klik sedekah, enter, tanpa mengingat nomor rekening, tinggal scan barcode saja. Scan barcode, begitu sudah di scan, klik, sentuh, langsung sampai. Begitu sampai, langsunglah jamaah tadi meneteskan air mata, haru. Bapak haru dengan sedekah tadi, bukan haru Pak Ustaz. Terus 2 kali klik, 2 kali kirim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia tak sadar yang tersalah 2 klik itulah yang justru dibawanya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang di rekening itu tinggal. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu dokter ini selalu salah klik. Yang terselip, yang tersalah pencet, itulah yang justru akan menerangi kubur. Adapun yang sengaja digadang-gadang disimpan di rekening, belum tentu dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Habis tinggal sama buku tabungannya, sama password-passwordnya sekalian, sama kartu-kartu ATM-nya. Tinggal. Mana yang menemani? Yang salah pencet itulah yang menemani. Maka di akhirat, di hadapan Allah, di padang mahsyar, di alam kubur, di alam barzah, itulah yang disyukurinya. Syukur dulu salah klik, syukur dulu salah pencet. Betapa kesalahan disyukuri. Kenapa? Karena di balik itu semua ada kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini menjadi amal soleh bekal kita semua, semakin menambah semangat kita untuk beramal 3: amal badan, amal lidah, amal harta, amal hati. Mudah-mudahan semuanya berkah. Mari kita sama-sama memohon ampun kepada Allah banyak silap salah dan dosa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.